tentang tata cara pendidikan di masa pandemi ini. Bu Sur, monggo silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, nama saya Surtina, saya selaku guru kelas 6 di SD Nyayeng 2, termasuk guru yang sudah agak lama berada di SD Nyayeng 2 ini. Ya, baik aja. Terima kasih Bu Sur. Ini saya memang sengaja memilih Bu Sur karena sudah tergolong guru senior ya, jadi sudah banyak berpengalaman dalam mengajar, bahkan jauh sebelum masa pandemi ini sudah banyak makan asam garam tentang mengajar di sekolah ya. Nah, langsung saja nih Bu Sur, ini terutama di masa pandemi ini, maka saya akan mengangkat isu tentang cara pembelajaran di masa pandemi. Pertanyaan yang pertama Bu Surtina, bagaimana cara pembelajaran di masa pandemi ini, terutama di SD Negeri Nyayeng 2? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya Bu, pendidikan di masa pandemi ini betul-betul sungguh di luar dugaan kita. Kalau kita sebelumnya melakukan tatap muka, tapi selama masa pandemi ini kita jadi melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan ya, di mana anak-anak itu tidak berada di dalam kelas, entah di rumah sendiri atau entah di rumah saudara, tetapi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Entah itu menggunakan Google Classroom, entah itu menggunakan WA Group, entah itu menggunakan video call, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Surtina. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu maupun rekan-rekan guru lain dalam menilai siswa dalam proses pembelajaran daring supaya penilaian tersebut bersifat objektif dan tidak merugikan siswa? Oh ya, sepanjang yang kami ketahui di dalam melakukan penilaian itu, yang pertama bisa menggunakan Google Form. Jadi masing-masing anak sudah mempunyai cara atau jawaban yang sendiri, di mana pada saat penyelesaian itu berbeda dengan anak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, guru bisa pula sebagian guru bahkan hampir semua itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan video call atau menggunakan Japri, di mana itu bisa dilakukan tanpa tatap muka dengan menggunakan video call itu terutama, dan juga Google Form dan Google Class serta menggunakan Gmail. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan masih suasana kemerdekaan ya Bu ya. Maka saya akan menanyakan tentang bagaimana cara sekolah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi. Oh ya, di sekolah kita ini mengadakan beberapa macam jenis lomba. Yang pertama mengadakan lomba keagamaan, diantaranya lomba membaca surat-surat pendek, kemudian lomba bacaan dan gerakan sholat atau praktek sholat, kemudian lomba memeriahkan kemerdekaan itu dengan menyanyi, kemudian menghias tumpeng, dan juga kreasi bersama keluarga. Itu caranya sekolah mengadakan pengumuman seperti itu, kemudian dari masing-masing anak dan juga masing-masing keluarga mengirimkan ke sekolahan. Setelah itu dari sekolah para guru melakukan penjurian, salah satunya dengan cara voting. Berarti melalui secara daring notebook seperti itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter pada siswa di masa pandemi ini, karena pembelajaran kan tidak langsung melalui tatap muka. Penanam karakter ya. Jadi yang pertama dengan cara lomba tadi otomatis juga sudah bisa menanamkan karakter cinta tanah air. Kalau sebelumnya belum hafal atau belum mengenal lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu Hari Kemerdekaan, otomatis itu mau tidak mau harus membawakannya, dan membawakannya otomatis dengan jiwa patriotisme. Kemudian dalam membina jiwa patriotisme maupun pendidikan karakter. Kalau tiap pagi itu kita jam darinya kan sebenarnya jam 8 ya. Jam 8 itu guru-guru mengabsen seluruh siswanya. Siapa saja yang belum absen kita panggil, kayak entah itu pakai voicemail atau menggunakan WA group, panggilan secara seluruh grup di kelasnya masing-masing. Atau juga bisa melalui Google Classroom. Ya. Baik,
selama mengajar Ibu yang paling menarik di masa pandemi ini? Pengalaman menariknya adalah kalau tadinya sebelum masa pandemi ini orang tua menyerahkan sebelumnya anak-anak ke sekolah ini nggak boleh bahasa Jawa ya, terserah sekolah mau dibentuk apa terserah pasrah sekolahan. Tetapi selama masa pandemi ini jadi sangat terasa sekali kerjasama antara sekolah dengan keluarga. Di sekolah maupun di rumah otomatis anak harus bisa berupaya bagaimana bisa memenuhi pekerjaan dari sekolah, bisa tanya sama orang tua pun juga mengusahakan bagaimana supaya belajarnya itu bisa tetap lancar dan tidak ada kendala, misalnya dalam hal pemberian kuota atau paket, atau kalau ada kesulitan otomatis orang tua juga mencarikan jalan keluarnya. Baik, terima kasih Ibu. Demikian pertanyaan-pertanyaan saya sudah dijawab sama Bu Sultina dengan baik ya, dengan bagus. Terima kasih atas sharing pengalaman dari Ibu. Yang mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk saya dan untuk rekan-rekan semuanya ke depannya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Sami-sami Bu. Terima kasih wawancara saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Surtina, maka saya akan menganalisis hasil wawancara tersebut dengan mengaitkan nilai-nilai dasar aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu orientasi publik, berorientasi dan mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dibuktikan dengan adanya pelayanan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan pendampingan, baik secara daring maupun tatap muka di masa pandemi. Yang kedua adalah transparan. Transparan dalam penjurian lomba merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan voting. Kemudian yang ketiga adalah konsisten, yaitu tetap konsisten melakukan pelayanan pendidikan yang tetap berjalan di masa pandemi. Nilai berikutnya adalah nasionalisme, yaitu dengan mengadakan lomba peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah secara daring untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Yang kedua adalah salah satu cabang yang dilombakan adalah hafalan surat Al-Falaq, doa sebelum dan sesudah tidur, menunjukkan bahwa sekolah berusaha menanamkan nilai pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian nilai aneka yang berikutnya adalah etika publik, yaitu integritas seorang guru yang tetap melakukan pekerjaannya di masa pandemi. Kemudian hormat, yaitu menghormati siswa dan wali murid dalam melakukan pelayanan pendidikan. Yang ketiga adalah sopan, dapat dilihat dari perilaku yang selalu sopan dan santun saat berbicara. Kemudian selanjutnya adalah komitmen mutu. Yang pertama adalah inovatif, yaitu selalu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, menggunakan media WhatsApp Group, Google Meeting dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah berorientasi pada mutu, yaitu selalu meningkatkan mutu dan tidak mudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Dan nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Yang pertama adalah tanggung jawab, yaitu menunaikan pekerjaan baik tugas pokok maupun tugas tambahan sebagai guru. Yang berikutnya adalah sederhana, yaitu tidak boleh hidup bermewah-mewah, dapat dilihat dari penampilan yang sederhana dan bersahaja. Kemudian hasil wawancara saya yang telah dikaitkan dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.